Mulai Kamis 11 Juli 2019, harga tiket pesawat LCC domestik untuk hari dan jam tertentu akan diskon 50%. Dade Salampesi akan menyajikan faktanya dalam Fact Check. Dade, silahkan. Ya, Egan dan pemirsa Metro Siang, akhirnya penerbangan domestik kita bisa murah juga, tapi murahnya ini fakta atau hoax ya, atau cuma sekedar kamuflase. Kita cek faktanya bersama pemirsa. Sebelumnya saya jelaskan dulu aturan main kebijakan baru ini. Ini adalah informasi grafis, jadi tiket pesawat murah ini hanya berlaku untuk penerbangan di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Dan tidak di sepanjang hari, tapi hanya untuk penerbangan yang terbang dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang waktu bandara keberangkatan. Dan ternyata juga tidak semua maskapai, hanya Lion Air dan Citylink yang sudah setuju untuk menerapkan tiket diskon 50% ini di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara maskapai LCC lain seperti Sriwijaya Air belum setuju dan AirAsia juga pemerintah masih melakukan pendekatan. Kita lihat faktanya pemirsa, karena ternyata fakta dari tiket pesawat yang diskon 50% ini akan dimulai pada hari Kamis lusa 11 Juli 2019, dan diskon 50% ini yang harus diketahui adalah bukan sekedar harganya, tapi diskon 50% ini adalah TBA atau tarif batas atas. Karena setiap rute pesawat domestik di Indonesia, pemerintah sudah membuat aturan ada tarif batas bawah dan juga tarif batas atas, yang dalam hal ini diskon 50%-nya adalah tarif batas atasnya pemirsa. Dan ternyata dalam satu penerbangan yang terbang di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dari jam 10 sampai jam 2 siang juga tidak semua kursi yang tersedia bisa dibeli oleh penumpang dengan diskon 50%. Karena ternyata maskapai hanya mengalokasikan 30% kursi dari setiap penerbangan yang dijual oleh maskapai pada hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang tadi pemirsa. Kalau kita runut kembali, kebijakan pemerintah ini tercetus dalam rapat antar kementerian dan lembaga serta perusahaan pada 20 Juni bulan lalu. Kita lihat bersama, ini adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang diungkapkan pada 20 Juni bulan lalu. Kata Darmin, ada 2 poin di sini. Itu telah diambil keputusan dan merumuskan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan LCC. Penurunan harga tiket LCC domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. Jadi memang sudah ditegaskan oleh Darmin di sini bahwa tidak semua penerbangan domestik yang ada di dalam negeri diskon 50%, tapi hanya untuk penerbangan tertentu di hari tertentu di jam tertentu. Intinya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Sampai di sini sudah jelas ya soal aturan main diskon 50% tarif pesawat LCC. Kita perjelas lagi pemirsa. Jadi tidak semua penerbangan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang tadi diskon 50%, karena seperti yang sudah tadi saya ungkapkan, maskapai hanya mengalokasikan 30% kursi di setiap penerbangan yang terbang di hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang tadi. Untuk Lion Air di sepanjang minggunya di 3 hari itu ada 146 penerbangan dan mengalokasikan 8.278 kursi yang diberi diskon hingga 50% tarif batas atasnya. Sementara Citylink dalam seminggu ada 62 penerbangan yang terdiri di 3 hari tersebut, Selasa, Kamis, Sabtu, dan dialokasikan menjadi 3.348 kursi yang diberikan diskon sebesar 50%. Lalu yang menjadi dasar atau pertanyaannya sekarang, apa dasar hukumnya semua ini? Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini saya lansir dari detik.com pemirsa dengan judul turunkan harga tiket pesawat, maskapai dapat apa? Kita lihat dulu konteksnya mengenai payung hukum dari kebijakan ini. Susi mengatakan bahwa masih dibahas lintas kementerian. Ia menegaskan pada pemberlakuan tiket pesawat LCC murah pada Kamis 11 Juli lusa, aturan itu sudah ada. Pemerintah mengklaim bahwa dasar hukum dari diskon 50% ini sudah ada. Kita lihat kutipan pernyataan dari Susi Selasa, Rabu akan kita bahas. Dan ternyata pemirsa, menurut dari pengamat penerbangan Alvin Lee, ternyata belum ada dasar hukumnya. Kalau kata Alvin Lee, kan harus ada produk atau dasar hukum formalnya. Tidak bisa kesimpulan rapat atau notulen kemudian jadi landasan
hukum pemirsa. Apa berarti sampai hari ini memang belum ada dasar hukum formalnya? Padahal 2 hari lagi penerapan diskon 50% ini sudah diberlakukan. Sekarang kita coba iseng cek bagaimana dengan harga tiket pesawat untuk keberangkatan besok dan lusa. Kenapa besok dan lusa? Karena besok kebijakan ini belum berlaku, sementara lusa 11 Juli 2019 hari Kamis seharusnya sudah berlaku. Ini adalah harga tiket yang baru saja saya cek beberapa jam yang lalu untuk rute keberangkatan Jakarta-Medan. Waktu pesan hari ini Selasa 9 Juli, Jakarta-Medan tarif batas atasnya atau batas harga paling mahal ada di angka Rp1.799.000. Saya menggunakan pengecekan di 2 startup yaitu Traveloka dan Tiket.com. Untuk Traveloka Lion Air keberangkatan besok harganya Rp1.500.000 sekian. Sementara untuk 11 Juli memang lebih murah sedikit, hampir Rp1.500.000. Sementara maskapai Citylink Rp1.751.000 untuk besok 10 Juli. Sementara pada 11 Juli pada saat peraturan ini sudah berlaku, harganya lebih murah sedikit yaitu hampir Rp1.500.000. Kita cek untuk Tiket.com, Lion Air keberangkatan besok Rp1.500.000, sementara 11 Juli lebih murah tipis hampir Rp1.500.000 dan Citylink juga Rp1.751.000 untuk keberangkatan besok, sementara untuk lusa Rp1.751.900. Kenapa 2 maskapai ini yang saya bandingkan? Karena ternyata memang 2 maskapai ini yang sekali lagi baru menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk memberikan diskon. Itu tadi Medan. Bagaimana dengan rute basah lainnya di dalam negeri, yaitu Surabaya, salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Ini Surabaya saya pesan hari ini dengan tarif batas atas atau tarif paling mahal ada di angka Rp1.167.000. Ternyata harganya lebih masuk akal untuk ke Surabaya. Dari Traveloka, Lion Air untuk besok Rp967.000. Tapi ternyata untuk lusa harganya masih sama saja pemirsa. Begitu juga dengan Citylink, untuk keberangkatan besok dan lusa harganya masih sama saja. Bandingkan juga dengan Tiket.com, Lion Air Rp967.600 juga ternyata masih sama saja untuk hari Kamis. Dan Citylink juga harganya masih sama saja. Well, ternyata belum ada perbedaan harga yang signifikan pemirsa. Saya jadi ingat kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, yang ikut mengomentari perihal diskon ini. Ini kata Tulus pemirsa. Tanpa diminta pun, pihak maskapai akan menurunkan tarif tiketnya pada jam dan hari non-peak season tersebut. Jadi, turunnya tiket pesawat hanya kamuflase saja. Jadi menurut Tulus, saya jelaskan konteks penuhnya, biasanya memang pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada jam 10 sampai jam 14 ini, memang harga tiket pesawat cenderung murah dan tidak banyak yang beli tiket pesawat di hari dan jam tersebut. Jadi Tulus di sini menyebut diksi hanya kamuflase. Ya, sebagai masyarakat pokoknya ya kita maunya harga tiket pesawat murah dan terjangkau dong ya, tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan. Dan itu kan tugas pemerintah sebagai regulator. Sekarang kita tunggu harga tiket pesawat yang betul-betul murah, kalau kata Tulus tadi bukan kamuflase. Saya kembalikan ke Kevin Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Dade Salampesi.